Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video tafsir Tarbawi kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arfah Lubis dengan NIM 2414010175. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Tarbawi dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang meliputi pembacaan ayat, kemudian arti ayat, asbabun nuzul, penafsiran, dan juga nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalamnya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pembacaan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan meninggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Jadi menurut riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, ayat ke-11 ini turun ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat di Madinah. Pada saat itu datang rombongan kafilah dagang yang membawa berbagai barang kebutuhan dari Syam. Ketika para sahabat mendengar kedatangan kafilah tersebut, sebagian dari mereka keluar dari masjid untuk melihat dan membeli barang dagangan yang dibawa. Akibatnya, hanya sedikit sahabat yang tetap bersama Rasulullah SAW mendengarkan khutbah. Kemudian peristiwa ini membuat Allah menurunkan ayat ke-11 sebagai teguran agar kaum muslimin tidak mengutamakan urusan dunia seperti perdagangan dan hiburan dibandingkan ibadah dan mendengarkan nasihat agama. Ayat ini mengajarkan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan dunia yang bersifat sementara. Kemudian saya akan menjelaskan penafsiran ayat.
Jadi pada ayat ke-9, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera memenuhi panggilan salat Jumat ketika azan telah dikumandangkan. Perintah fas'au atau bersegeralah bukan berarti berlari, melainkan segera mempersiapkan diri dan mendatangi salat Jumat dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk meninggalkan jual beli dan aktivitas lainnya waktu salat Jumat telah tiba. Dan hal ini menunjukkan bahwa kewajiban beribadah harus lebih diutamakan daripada urusan pekerjaan atau keuntungan materi. Selanjutnya pada ayat ke-10, Allah juga menjelaskan bahwa setelah salat selesai, umat Islam diperbolehkan kembali bekerja, berdagang, belajar, atau melakukan aktivitas lainnya. Islam tidak melarang manusia mencari rezeki, bahkan mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha. Namun dalam mencari rezeki, manusia tetap diperintahkan untuk banyak mengingat Allah. Dengan demikian, keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam. Kemudian pada ayat ke-11, Allah menegur sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah demi melihat kafilah dagang yang baru datang. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan bahwa pahala, keberkahan, dan nikmat yang ada di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkan keuntungan perdagangan maupun hiburan dunia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim harus mampu menempatkan urusan akhirat di atas kepentingan dunia ketika keduanya bertemu pada waktu yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan atau nilai tarbawi. Jadi yang pertama ada pendidikan kedisiplinan dalam ibadah. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya disiplin dalam melaksanakan ibadah, khususnya salat Jumat. Seorang muslim harus mampu mengatur waktunya sehingga tidak lalai terhadap kewajiban agama. Kemudian yang kedua, prioritas hidup. Jadi ayat ini Kemudian yang kedua, pendidikan prioritas hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu membedakan mana yang lebih penting dan lebih utama. Ketika panggilan Allah datang, maka urusan dunia harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada pendidikan keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk meninggalkan dunia sepenuhnya. Setelah ibadah selesai, manusia diperintahkan kembali bekerja dan mencari rezeki. Dan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang keempat ada pendidikan tanggung jawab terhadap kewajiban. Ayat ini juga mendidik manusia agar bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan hidup tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kelima ada pendidikan menghargai ilmu dan nasihat. Jadi peristiwa turunnya ayat ini juga menunjukkan pentingnya mendengarkan khutbah dan nasihat agama. Karena seorang muslim harus memiliki semangat untuk menuntut ilmu dan mengambil pelajaran dari setiap nasihat yang baik. Selanjutnya, hikmah yang dapat diambil dari surat ini adalah dari surat Al-Jumu'ah ayat 9-11, kita belajar bahwa ibadah harus menjadi prioritas dalam kehidupan seorang muslim. Dunia ini memang penting, tetapi tidak boleh membuat kita lalai dari kewajiban kepada Allah. Dan Islam mengajarkan keseimbangan antara bekerja, beribadah, dan juga mencari ilmu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan tafsir Tarbawi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.